Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdausi Perdana dari MA YTP Kertosono Nganjuk. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa mengikuti PPG Daljab 2025 Band 1 dengan LPTK IAIN Ambon. Mohon dukungan, mohon bantuan, mohon support. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita. Saya peserta PPG dengan NIM PPG 250310346. Terima kasih. Semoga Allah memberikan ridho dan kemudahan untuk uji kinerja pada PPG kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaifa halukum ya talabah? Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran akidah akhlak dalam materi yang baru insyaallah. Maka saya minta kepada anak-anak untuk bersemangat dan penuh antusias di dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Maka sebelumnya mari kita awali pembelajaran kita, KPM kita pada pagi hari ini dengan kita bersama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, saya akan absen. Kehadiran anak-anak yang dipanggil silakan bilang hadir. Azka Sandi Faizin, Hadir. Hasan Ali Firdaus, Muhammad Maulana Rajab, Muhammad Hakim Faras, Muhammad Anfasar Rijal, Muhammad Fauzan Akbar, Muhammad Rifai Nabil, Naufal Hafiz Sakib, Hadir. Rafa Ar-Raisa, Hadir. Ringga Aziz. Sakit? Taib. Sakit. Ada surat izinnya ya? Taib. Sami Fakih Mubarak, Muhammad Zaid Mukhtar, Muhammad Ifan Fawas. Sakit juga? Syafahumullah syifaan ajilan. Baik. Alhamdulillah. Sebagaimana yang telah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu tentang Asmaul Husna, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kita sebagai hamba Allah tentu ingin meneladani sifat Allah tersebut, yaitu bagaimana kita sebagai hambanya itu memiliki kasih sayang kepada makhluk,
khususnya kepada sesama kita, baik yang seagama ataupun yang tidak seagama, berbeda keyakinan. Kenapa? Karena kasih sayang ini yang menjadikan manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Di antara tujuan manusia diciptakan itu selain menjadi hamba Allah adalah menjadi khalifatullah, yaitu menjadi khalifah fil ard yang memakmurkan alam semesta dengan apa? Kebaikan. Nah, kebaikan ini dasarnya adalah karena adanya rasa sayang, adanya rasa cinta, kasih sayang. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, di hadapan para malaikat diberitahukan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa dikatakan malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini mereka yang merusak bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih kepadamu selalu. Nah, di sini artinya apa? Ya, jangan sampai manusia yang diciptakan oleh Allah ini menjadi manusia yang justru memberi kerusakan, bukan memberi kebaikan. Nah, maka biar kita tidak sampai seperti itu, bertugas sebagai manusia yang khalifatullah fil ard, di antara salah satu prinsipnya adalah memiliki rasa sayang. Dan ini meneladani sifat Allah. Dan Islam itu memang dibawa ya oleh Nabi Muhammad SAW, tidak lain adalah untuk membawa pesan-pesan yaitu rahmah lil alamin. Sehingga Allah berikan dalam Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik. Jadi sekilas tentang apa materi yang kita sampaikan ini dengan materi yang sebelumnya. Ada korelasinya, ada hubungannya, ya, yaitu kita sebagai hamba Allah meneladani sifatnya Allah yang Rahman, yang Rahim, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam juga menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik, dari sini saya kasih gambaran. Jadi apa itu? Yang ada Islamu membela diri, membela kehormatan ketika Islam itu diserang, termasuk umatnya. Ketika mereka mendapatkan suatu kezaliman. Ya. Adapun orang Islam yang melakukan hal yang di luar dari ajaran Islam tidak bisa dijadikan suatu dalih bahwa orang itu mewakili Islam. Nah, itu. Sama berlaku di agama manapun. Saya kira coba, apakah agama-agama itu ada yang mengajarkan kekerasan? Ya itu. Terus kenapa bisa menjadi suatu bentuk kekerasan itu di agama itu kenapa? Tuh. Terus kemudian intoleransi. Kenapa kadang dihubungkan dengan Islam? Padahal Islam itu benar-benar agama rahmat yang selama ini kita kenal di mana-mana. Ya. Penyebaran Islam itu dominannya bukan melalui penakhlukan, invasi, tapi melalui dakwah. Nah, itu coba. Terus orang Islam yang ada di negara-negara yang minoritas, ya, Islamnya, itu mereka mendapatkan perlakuan intoleransi nggak? Mereka mendapatkan suatu diskriminasi nggak? Ya. Itu coba dikasih. Dan selama ini negara-negara yang mayoritas Islam bersikap intoleran nggak dengan mereka, ya, yang minoritas? Dan mereka yang minoritas itu juga perlu dikaji itu. Coba siapkan di sini gagasannya. Baik. Mana Mas? Sudah. Oke ya. Kita lanjutkan ya untuk apa? Setiap kelompok ya
memaparkan hasil presentasinya. Ya. Jadi memaparkan presentasi secara lisan, ya, dan silakan memberi tanggapan dari masing-masing kelompok yang menyampaikan. Ya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanggapi, silakan ditanyakan. Kemudian tolong disampaikan tadi terkait, ya, apa yang diminta tadi, masalah yang aktual tadi, tolong itu ditanggapi. Hasil dari diskusi setiap kelompok silakan disampaikan. Kemudian silakan menyajikan Al-Quran atau hadis atau sejarah dalam sirah nabawiyah dan para sahabiyah itu, sahabat itu, silakan, dan berikan gagasan solusi untuk menyelesaikan itu. Silakan setiap kelompok. Dimulai dari kelompok pertama ya. Sudah siap ya? Ya, silakan maju ke depan, silakan. Ya, semua aja silakan. Nanti bergantian untuk menyampaikan. Semuanya. Ya, silakan. Aku sih buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 akan menyampaikan presentasi kami tentang Islam wasatiyah dan intoleransi. Nah, oke teman-teman, kita tahu kan prinsip dasar Islam itu sebenarnya mengembangkan kasih sayang dan bersikap saling toleransi. Namun, mengapa kok Islam sekarang itu sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut melenceng jauh dari prinsip dasar Islam? Kita tahu Islam dulu itu sangat bertoleransi. Bahkan ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, ketika Sultan Mehmed masuk ke dalam Hagia Sophia atau yang sekarang disebut tetap Hagia Sophia. Nah, itu terdapat banyak sekali orang Kristen yang berada di dalamnya. Namun karena Sultan Mehmed ini memiliki sifat yang sangat toleransi, Sultan Mehmed ini tidak membunuh sama sekali satupun orang dari mereka, bahkan membiarkan mereka untuk melanjutkan hidupnya, membiarkan mereka untuk tinggal di rumahnya, dan membiarkan mereka untuk melanjutkan hidup. Nah, kenapa hal yang seperti ini sudah hilang dari Islam yang sekarang? Nah, berikut adalah kajian dari kelompok kami. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu. Terus. Terima kasih. Mengapa pada zaman sekarang kok Ini 0,5. orang-orang Islam itu pada dasarnya itu menjadi orang yang intoleran atau bahkan kekerasan, bahkan melakukan kekerasan terhadap kelompok lain. Hasil diskusi kami mengatakan bahwa jadi orang-orang Islam ini terlalu tekstual dalam memahami perintah ataupun sesuatu yang dikatakan oleh Al-Quran ataupun sunnah dari Rasulullah. Jadi pemahaman yang tekstual atau tidak mempertimbangkan konteks atau tujuan dari suatu yang dipermasalahkan atau diperintahkan itu dapat mengakibatkan yang namanya gagal faham, yang pada dasarnya perintah ini mengatakan A, namun orang tersebut memahaminya B, sehingga terjadi gagal faham di sini sehingga muncul sikap fanatik. Kalau sudah selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami.
Oke, yang pertama seperti yang dijelaskan oleh Pak Firdaus tadi, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang menghargai satu sama lain dan bersikap adil dan selalu membuat keputusan yang membuat semuanya nyaman dan tidak ada diskriminatif di dalam situ. Nah, lalu apa sih intoleransi itu? Intoleransi itu kan kita tidak menghargai atau tidak menghormati, kita tidak punya sopan santun kepada orang lain. Mungkin kita benci, mungkin kita ada masalah dengan orang tersebut atau kelompok tersebut, perusahaan atau segala macam. Nah, kami akan menyampaikan dari sisi kasus nyata ya, dari kejadian nyata. Nah, saya menjelaskan dari sisi anak yang Raffi. sekolah, lebih tepatnya madrasah, karena kita sekolahnya pesantren ya. Jadi saya kan madrasah, tidak ikut pesantrennya, jadi masih pulang pergi. Nah, untuk anak yang pulang pergi punya aturan yang sedikit berbeda dari anak yang mondok di sini, atau istilahnya kalau di sini mukim. Nah, anak non mukim itu mempunyai aturan yang mungkin bisa dibilang lebih susah daripada anak pesantren, karena anak pesantren itu sudah ditahan oleh gurunya, sedangkan anak non mukim itu harus ditahan oleh dari diri kita sendiri, jadi harus mengendalikan kita sendiri, memimpin kita sendiri. Nah, kadang dari yang saya alami adalah kadang ada beberapa aturan tuh yang terlalu kurang mengenakkan, seperti halnya contoh rambut. Mungkin kalau dari saya cukuran rambut, saya tuh salah satu orang yang tidak setuju bahwa rambut itu harus dipotong pendek seperti tentara. Saya tuh lebih setuju kalau dipotong rapih gitu. Nah, ada lagi mungkin aturan tidak boleh membawa HP. Ya, memang sekolahnya tidak boleh bawa. Tapi sebagai anak yang pulang pergi, membawa HP itu penting, karena kami sebagai anak yang pulang pergi itu nggak tahu akan ada apa di jalan. Seperti contohnya bensinnya habis lah, atau amit-amit kecelakaan, atau ada masalah yang lain. Jadi itu sangat kembalikan ke konteks pertanyaan. Menyulitkan itu. Nah, konteksnya intoleransi itu apa ini? Ya, kenapa tidak memberikan solusi yang tepat untuk itu? Walaupun sudah diberikan, yaitu bisa menghubungi guru. Nah, selanjutnya dari sisi anak pondok. Nah, kita bisa dikatakan pondok itu lingkup yang sangat kecil. Nah, biasanya itu ada banyak sekali perbedaan atau percekcokan antara kelompok yang satu dan yang lainnya. Nah, apalagi di pondok pesantren itu sangat menganut paham senioritas. Itu bisa jadi menyebabkan suatu intoleransi yang sangat tinggi. Apalagi di senioritas itu bisa digunakan untuk salah gunakan untuk melakukan kekerasan dan hal-hal kezaliman yang lainnya. Nah, dengan seperti di Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 256 yang potongan ayat yang pertama yang mengatakan, Allah berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Kita garis bawahi yang la ikraha, yang artinya tidak ada paksaan. Nah, di dalam pondok pesantren kita seharusnya bisa mengatasi hal tersebut dengan memberitahuan pada pihak musyrif atau pengurus-pengurus santri yang lainnya. Ya. Baik, solusi silakan. Disampaikan solusi gagasan untuk menanggulangi, mengatasi intoleransi yang bisa berdampak pada kekerasan. Ya, silakan. Ya, jadi
dari hasil diskusi bahwa kita harus menggarisbawahi kalau anak-anak yang melakukan pembulian atau intoleransi terhadap Jadi perlu adanya pembinaan yang lebih baik ya dengan pendampingan yang lebih baik. maksimal ya, karena karakter orang berbeda-beda, bermacam-macam, dan senioritas itu menjadi salah satu sebab ya adanya suatu tindakan bullying, intoleransi, diskriminasi dan lain sebagainya. Itu bagian dari hal-hal yang tidak bersesuaian dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Kami dari kelompok 3 ini bersama teman-teman kami ingin sedikit mendiskusikan atau kita cari jalan keluar bersama tentang apa itu yang dimaksud tadi Islam wasatiyah atau Islam rahmatan lil alamin dan peranan-peranan sebagainya. Contoh kecilnya atau gambaran yang ada di dalamnya akan disampaikan oleh Mas Ska. Bismillahirrahmanirrahim. Islam rahmatan lil alamin adalah selalu mengutamakan kasih sayang dan selalu menyebarkan kebaikan. Jadi Islam itu diciptakan untuk menyebarkan kebaikan. Islam tidak akan pernah mengajarkan suatu kekerasan atau istilahnya kerusakan. Sehingga apa yang disampaikan Islam, apa yang dibawa Islam itu semuanya baik. Terus mengapa ada kekerasan atau intoleran? Karena banyak orang Islam yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran tersebut. Sehingga ajaran-ajaran tersebut dilupakan, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran yang bukan termasuk ajaran-ajaran Islam. Mungkin penjelasan yang lebih rinci bisa disampaikan oleh Mas Hasan. Kepadanya saya persilahkan. Baik. Oke, jadi di sini saya akan lebih mendetailkan lagi. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang selalu mengutamakan kasih sayang. Dibuktikan dalam ajaran Islam itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk saling berkasih sayang. Ada anak yatim jangan dihardik, ada orang yang meminta jangan semena-mena. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian mengutamakan orang lain di atas diri sendiri. Ini seperti sikap para sahabat Ansor. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan sahabat Muhajirin di atas kepentingan diri mereka sendiri walaupun sebetulnya mereka sedang membutuhkan. Inilah akhlak-akhlak yang mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang berikutnya, mengapa masih bisa ada kekerasan, intoleransi dan penyelewengan padahal dalam agama Islam sendiri itu bagus-bagus ajarannya baik, mencerminkan kasih sayang dan lain sebagainya. Di sini kami berpendapat bahwa banyak umat Islam yang tidak mendapat pengetahuan yang mumpuni terkait agama dan akhlak-akhlak Islam. Kemudian yang berikutnya, ajaran Islam tidak diamalkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang sejati itu dia tidak sombong ketika berjalan di atas muka bumi. Namun kenyataannya sekarang banyak orang yang menyombongkan diri, merasa diri lebih baik daripada orang lain, sehingga akhirnya orang lain diejek, direndahkan. Seperti ayat lain contohnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kalian jangan mengejek orang-orang yang menyembah selain Allah. Namun ternyata kenyataannya di zaman sekarang banyak justru umat muslim yang mungkin pengetahuan agamanya kurang, mengejek agama lain dan lain sebagainya. Untuk solusi, bagaimana solusinya? Di antara solusi yang kami diskusikan adalah memberikan pemahaman-pemahaman yang baik tentang akhlak Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin bisa dimulai dari kita sendiri mencari pemahaman yang baik, kemudian kita pahamkan kepada orang lain, kepada keluarga kita dan seterusnya. Kemudian mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh dimulai dari diri sendiri. Begitu. Jamil, bagus sekali. Silakan kita aplaus. Insyaallah.
Dari yang disampaikan tadi tentunya harus ada tanggapan dan pertanyaan, ya. Silakan dari anak-anak. Ya. Monggo Mas Lam. Dari kelompok 1 silakan. Ya. Battle. Seperti yang tadi Mas Hasan katakan ya, salah satu akhlak Islam yakni mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Nah, kan kalau kayak gini tuh seperti terlalu memedulikan orang lain, Mas. Kan malah urusannya sendiri itu malah tidak terselesaikan. Nah, itu nanti bagaimana kalau malah dia membantu urusan orang lain sampai selesai, tapi urusannya itu nggak selesai, kan itu malah kayak gimana gitu, kayak bahaya gitu Mas. Itu gimana tanggapan jenengan terkait masalah tersebut? Yowis, makasih ya. Makasih ya. Memang kalau kita logika seperti itu, kalau kita terlalu mengutamakan orang lain, bukankah nanti diri sendiri seperti tidak terurusi dan lain sebagainya. Ini logika kita, fitrah manusia menunjukkan demikian. Namun arahan akhlak kedudukan yang tinggi yang sejati ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi yang sejati, kita hilangkan semua itu. Apa yang kita lakukan? Tiru para nabi, tiru para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita kan kalau ingin mencapai kedudukan yang tinggi kan harus meniru orang-orang yang punya kedudukan tinggi juga kan. Pengen menjadi profesor, tiru bagaimana cara profesor tersebut menggapai gelarnya profesor. Oke? Paham sampai sini? Nah, di situ banyak sahabat Nabi yang mengutamakan orang lain sampai diri sendiri itu kayak kurang terurusi, dan memang seperti itulah yang Allah cintai, Allah sukai. Ada sahabat Nabi yang dia makanan hanya cukup untuk dirinya sendiri. Kemudian ada sahabat Nabi yang lain kelaparan. Apa yang terjadi? Anak-anaknya ditidurkan, istrinya disuruh menyiapkan makanan, sahabat yang kelaparan tadi disuruh makan. Padahal untuk dirinya sendiri kurang. Apa yang terjadi? Justru dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad kita tahu wa ma yantiqu 'anil hawa. Kalau dia ngomong, dia tidak mungkin mengikuti hawa nafsunya sendiri. Langsung bentuk Nabi Muhammad kalau ngomong tidak pernah mengikuti hawa nafsunya sendiri, melainkan itu merupakan ilham wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bagus. Insyaallah dengan sangat menarik sekali, setiap kelompok bisa memaparkan presentasinya dan pembelajaran dengan diskusi yang seperti ini. Menarik apa tidak? Menarik. Dengan sangat menarik sekali, setiap kelompok bisa memaparkan presentasinya dan pembelajaran dengan diskusi yang seperti ini. Menarik apa tidak? Menarik. Mengembangkan pemahaman apa tidak? Bahkan mengeksplor semua yang ada dalam diri sampean ya, sehingga Anda lebih paham, lebih tahu dan menggali permasalahan sesuai dengan apa yang anak saya apresiasi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.